Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kiranya pagi ini kita semua tetap sehat dan semangat. Oke, kita akan kembali bertrading pada pagi hari ini dengan teknikal C3 yang sudah tidak asing lagi untuk kita dan teknikal yang paling mudah gitu ya. Time frame 15 detik. Oke, kita tidak akan panjang-panjang di sini untuk open posisinya. Kita open posisi yang akurat-akurat gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memakai teknikal ini ya bisa nanti dilihat bagaimana kita mengambil titik konfirmasinya yang akurat-akurat gitu ya. Oke, di sini kita akan buy. Sebentar. Kita buy di situ karena kita lihat candlestick yang ini dia adalah kejenuhan daripada si seller gitu dia. Area ujung tren turun gitu ya. Nah, artinya dia kekuatannya sudah habis untuk turun gitu dia. Kita tunggu. Nah, dia harusnya naik di situ. Kita lihat kenaikannya. Oke. Di situ dia pasti naik. Ini pasti kita pastikan ini profit ya. 100% kita pastikan dia dapat ya. Oke, karena candlestick di sini dia tidak akan pernah bisa bohong gitu dia. Nah, situ dia profit. Kita akan lihat lagi kenaikan yang dihasilkan ini sejauh mana gitu ya. Kita akan open di C2-nya. Oke. Biar titik-titik open posisi kita itu akurat gitu ya. Jadi kita misalnya open posisi tidak sia-sia gitu, tidak kena sliding gitu ya. Oke. Kita tunggu dia turun dikit lagi, kita akan ambil buy-nya. Nah, kita buy di situ. Oke. Jadi ketika abang-abang tanya, ini tren apa dipakainya gitu ya. Ya saya pakai di semua tren pun nggak pernah melihat tren gitu ya. Ya saya pakai aja gitu. Kalau dia trennya sedang sideways ya terserah gitu ya. Nah, di sini trennya sedang turun ya. Sini trennya sedang turun, bisa kita lihat sama-sama. Nah, dia di situ sedang turun. Di tengah tren yang sedang turun, kita open posisi buy gitu ya. Kita lihat hasilnya ini. Apakah dia kuat? Kita lihat. Nah, di situ kita profit. Jadi seperti itu cara kita untuk open posisi dan melihat konfirmasinya, yang mana yang bisa kita eksekusi, yang mana yang tidak gitu ya. Nah, jadi ketika seperti ini jangan gitu. Ini kan tidak tahu kita arahnya kemana gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita tunggu dia di periode selanjutnya gitu. Nanti di sini C3 muncul, kita open posisi di sini gitu dia. Daripada kita memaksakan diri padahal konfirmasi yang kita dapat itu tidak akurat gitu dia. Nah, di sini dia sudah mulai terbentuk doji-doji kecil gitu ya. Artinya itu sangat rawan dan tidak membawa kekuatan gitu. Untuk naik baik untuk turun. Jadi buat abang-abang yang pakai teknikal ini, pakailah candlestick yang memang bisa abang-abang eksekusi gitu. Ketika tidak yakin ya jangan diambil. Gitu dia. Yang paling utamanya jangan salah baca candlestick itu dia, Bang. Nah, saya selalu ingatin jangan sampai salah gitu ya. Jangan gitu ya. Oke. Yang keduanya titik OP. Nah, titik OP itu memang sangat menentukan profit tidaknya open posisi kita gitu dia. Kita tunggu C3-nya karena sudah terlewat. Nah, ini kan penurunan nih. Tapi lemah makanya dia naik kembali di sini. Kita lihat C3-nya. Jadi ini teknikal sebenarnya sangat mudah untuk kita pakai gitu ya. Sangat simpel karena kita di sini tidak perlu membaca 2-3 candle gitu. Kita hanya butuh satu candlestick untuk memutuskan open posisi buy atau open posisi sell. Hanya sebatas itu sebenarnya. Kita akan ambil sell-nya di sini. Alangkah baiknya buat teman-teman open posisilah di C2 gitu ya. Karena kita kalau open posisi langsung di sini seperti ini, ya kemungkinan kita tidak dapat titik idealnya gitu dia. Jadi alangkah baiknya kita tunggu, misalnya kita mau nge-sell, saya selalu ingatin kita tunggu dia naik baru kita sell, kita tunggu dia turun baru kita buy gitu dia. Tujuannya ya untuk kita posisi aman gitu ya, pun posisi kita aman gitu dia. Kalau untuk loss ya untuk apa bertrading kan gitu. Kita kan untuk cari profitnya gitu dia. Makanya kita usahakan dia jangan salah baca candle dan jangan sampai
titik OP kita tidak tepat. Hanya sebatas itu sebenarnya menggunakan teknik ini. Di situ kita sell karena itu adalah kebimbangan C3-nya, kebimbangan daripada si buyer ya. Artinya dia tidak udah jenuh, tidak akan kuat untuk naik lagi gitu dia. Nah, kita lihat di sini yang pasti udah profit lah itu ya. Karena penurunannya sudah jauh. Di sini kita bisa ambil buy-nya kembali. Oke. Situ kita profit. Kita open kecil-kecil aja, yang penting kita tahu dan kita bisa analisa titik konfirmasi yang bagus gitu ya untuk open posisi. Dan kita usahakan sebisa mungkin kita titik OP kita harus benar-benar akurat, harus benar-benar tepat di posisi yang paling tinggi ketika kita sell, posisi yang paling rendah ketika kita buy gitu dia. Oke, bisa kita tambahin lagi. Kita lihat kenaikannya apakah dia kuat. Melihat konfirmasi yang ada di C3 gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kenaikan yang dihasilkan sekecil itu ya. Jadi ini rawan gitu ya. Kita tunggu. Nah, dia udah mulai gini-gini ya. Nah, kita lihat. Oke, di situ dia naik. Kita tunggu dia turun dikit lagi, kita akan buy dia di sini. Oke, turun. Kita buy. Oke. Kita tunggu. Karena di situ adalah konfirmasinya kenaikan gitu ya. Namun memang tidak begitu kuat dari bodinya ya. Bodinya yang kecil ya. Nah, kita lihat hasil kenaikan yang di bawah candle itu sejauh mana dia. Oke. Nah, dia malah turun ya. Nah, kita tunggu di sini penutupannya. Nah, itulah kalau kita pakai candlestick seperti ini gitu ya. Jadi ketika dapat seperti ini ya, kita bisa ambil reversalnya sebenarnya gitu ya. Nah, di sini kita akan open buy lagi karena kita lihat C3-nya adalah penurunan yang tidak kuat ya. Kita akan ambil buy-nya. Kita buy, aduh, ketarik deh ya. Sebentar, kita tunggu lagi dia turun. Kita akan ambil buy-nya lagi. Aduh. Kita tahu dia turun pun harusnya tidak begitu kuat ya. Walaupun di situ baru terbentuk resisten. Ya, menurut daripada analisa saya harusnya tidak sebegitu kuat gitu. Namun kita tetap tunggu di sini. Oke, dia turun. Nah, di sini kalau dia tidak terjadi kenaikan di situ, dia berarti menghabiskan napasnya di area ini. Nah, artinya kita bisa pastikan di area ini dia harus naik. Karena dia menghabiskan kekuatan daripada si seller di area ini gitu dia. Jadi jangan pernah takut ketika kita kena sliding di periode sebelumnya gitu. Di periode selanjutnya hasil daripada analisa kita itu pasti akan terjadi gitu dia. Ini bukannya kekuatan ini. Nah, ini kan tidak kekuatan, memang penurunan namun tidak begitu kuat. Melihat daripada sumbunya yang kecil seperti itu gitu ya. Makanya di sebelah kita bisa pastikan 100% dia harus mengkonfirmasi kenaikan kembali gitu dia. Setidaknya ada perlawanan gitu ya. Setidaknya ada perlawanan daripada si buyer gitu dia. Oke, dia turun pun itu tidak akan mungkin menghabiskan ataupun membantai pun posisi kita di sini. Kita akan lihat ya. Kita lihat sama-sama apakah dia sanggup membantai itu. Kalau saya bilang sih dia tidak akan sanggup ya. Nah, kita lihat nih ya sama-sama. Sanggup nggak dia membantai? Oke. Nah, di situ profit semua ya. Profit semua. Oke, kita tunggu lagi. Dia kenaikannya lemah ya. Kenaikannya lemah yang dihasilkan dari C3. Kita tunggu dia naik dikit lagi. Kita akan ambil reversalnya. Oke, kita tunggu. Kalau dia tidak turun gimana bang? Tidak naik, ya udah kita ambil reversalnya, kita ambil buy-nya gitu dia. Jadi tidak melulu kita harus misalnya dapat seperti ini konfirmasinya kenaikan tapi lemah,
Tidak melulu kita harus nunggu-nunggu dia naik baru sell. Kita juga bisa pakai uh, reversal gitu dia. Nah, kalau dia tidak terjadi di sini, dia akan terjadi di sebelah. Oke, kita ambil. Kita akan open satu lagi. Oke. Nah, karena kita pastikan dia turun pun harusnya tidak sejauh itu karena konfirmasinya ini adalah kenaikan gitu ya. Nah, konfirmasinya kenaikan. Walaupun kenaikan yang dihasilkan sejauh ini, setidaknya dia masih ada dorongan ya. Kita lihat di sini, ini akan profit gitu ya. Kita lihat penurunannya ini, lihat ini doji-doji kecil ini, dia sudah menyatakan akan adanya kenaikan gitu. Kita tambahin di sini 2 lagi. Kalau kita tidak dapat yang di atas gitu ya. Nah, namun yang di bawah kita sudah pastikan 100%-nya gitu dia. Oke, kita tunggu kenaikannya. Sebenarnya inilah teknikal paling simpel dan paling mudah gitu ya. Intinya psikologi abang-abang, psikologi teman-teman jangan sampai terganggu. Nah, psikologinya, jadi ketika kita sudah terganggu ini ya, udah susah kita untuk analisa candle gitu dia. Coba kalau kita santai, tenang, ya walaupun ke sliding misalnya, kita tetap tenang dan santai ya, mudah-mudahan itu bisa kita ambil kembali gitu ya. Nah, di situ dia tidak naik, berarti di sini kan terjadi kenaikan gitu dia. Nah, kita tambahin untuk mengambil yang tadi gitu. Karena dia bisa kita pastikan di area ini adalah penghabisan kekuatannya gitu. Dan kita pastikan di area ini setidaknya akan terjadi koreksi kembali. Walaupun nantinya dia akan melanjutkan penurunan atau bahkan pembalikan harga gitu ya. Pembalikan harga. Nah, kita tunggu yang ini kita pastikan akan tetap dapat karena di sini walaupun dia ini tren yang sedang kuat, ya setidaknya dia harus ada koreksi di situ. Dari mana kita tahu, Bang? Karena dari candlestick di sini. Nah, apalagi yang ini kan sudah termasuk pelemahan daripada si seller. Nah, disitulah makanya saya yakin di area ini dia akan tetap membuat kenaikan gitu dia. Membuat koreksi setidaknya. Oke, dapat 2. Itu artinya titik OP kita tidak pas dia. Tidak pas di titik terendahnya, dan benar di sini adalah area koreksi dia gitu. Oke, masih profit ya, masih warna kuning. Kita tunggu. C3-nya ini adalah pelemahan daripada si buyer ya. Namun kita tidak bisa lagi untuk open posisi sell karena dia sudah turun duluan ya. Tidak masalah, kita akan lanjutkan ke sini. Ke periode selanjutnya. Oke, kita akan open satu kali lagi. Kita langsung libas saja 5 kali OP, 5 kali klik. Oke. Sebentar. Dia adalah muncul di area support ya. Muncul di area support yang membawa kekuatan ya, kekuatan untuk naik gitu ya. Itulah makanya kita sell di sini, kita buy di sini. Nah, kita buy 70.000. Ini open kita terakhir. Jangan sampai kita berlama-lama di market, apalagi yang masih pemula, supaya psikologi ataupun emosional kita tidak terganggu gitu ya. Nah, apalagi ketika kita dapat loss sekali atau 2 kali, buat pemula ini biasanya sangat berpengaruh gitu ya. Psikologi ini sangat gampang terganggu gitu dia. Tapi ketika kita profit, nah inilah ketamakan, inilah yang nggak bisa tamak, inilah yang susah dilawan gitu ya. Oke, situ kita buy karena kita dapat konfirmasinya adalah kekuatan untuk naik, makanya kita buy di situ. Ini open kita terakhir, udah pasti profit ya. Oke, jadi sekian dulu pada pagi hari ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman ataupun sebagai masukan untuk kita semua gitu, sebagai pelajaran yang baik ya, yang membawa pengaruh baik gitu ya. Oke, terima kasih pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua.